Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Ilmawan dari 12 MIPA 5 absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada 27 Maret 1998 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru. Lalu, upaya mengubah kebijakan luar negeri. Mengenai kebijakan politik luar negeri yang dipandang menyimpang, pemerintah Orde Baru berupaya mengembalikan Indonesia dari politik Nevos Old Devos dan poros Jakarta Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang ke politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Tujuan dari politik luar negeri pun diarahkan untuk dapat dilakukannya pembangunan kesejahteraan rakyat. Berikut 3 upaya membuat kebijakan ekonomi positif, yaitu 1. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. 2. Kembali menjadi anggota PBB pada 22 September 1966. Dan yang ketiga, memprakarsai pembentukan ASEAN pada 8 Agustus 1966. Lalu upaya untuk mengubah di dalam negeri, yang pertama, yaitu stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanakan rencana pembangunan 5 tahun dan pemilihan umum. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971, menyusun dan merencanakan repelita, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa G30 PKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 45. Yang terakhir, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan serta menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Yang kedua adalah stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penggayaan dan pengamalan Pancasila atau disebut P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan. Kedua, mencintai sama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Lalu yang keempat, demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah. Dan yang terakhir, suka menolong orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Lalu yang ketiga, penerapan dwifungsi ABRI. Diartikan bahwa ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Pada era ini, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968. Secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan fungsi ABRI ini salah satunya adalah dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR maupun DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Lalu yang keempat adalah rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah
sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966, yang isinya antara lain menguruskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Yang kelima, yaitu kebijakan pembangunan Orde Baru. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Orde Baru membentuk trilogi pembangunan yang isinya stabilitas stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sementara itu, stabilitas nasional dicapai dengan membentuk 8 jalur pemerataan pembangunan, yaitu yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, terutama pangan, sandang, dan perumahan. Kedua, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kelima, pemerataan kesempatan untuk menjalankan usaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, terutama bagi generasi muda dan komunitas. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan seluruh Indonesia. Dan yang delapan, pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan. Agar 8 jalur pemerataan pembangunan dapat tercapai, Presiden Soeharto membuat kebijakan ekonomi dan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.